Assalamualaikum, Pak. Iya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Boleh saya minta waktu senggangnya sebentar, Pak? Eh, sa- ada sedikit yang mau saya cerita sama Bapak tentang eh, pembelajaran saya akhir-akhir ini di kelas. Baik, baik Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan pada pembelajaran Ibu pada akhir-akhir ini di kelas? Eh, Begini, Pak, akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias dalam pembelajaran. Selain itu, mereka juga eh, kurang eh, antusias dalam mengumpulkan tugas. Ada hanya sekitar 50% saja yang mengumpulkan tugasnya tiap kelas. Oh iya iya iya. Jadi menurut Ibu Yuli, hmm, apa yang diharapkan untuk obrolan kita hari ini? Em, saya berharap setelah bercerita dengan Bapak, eh, saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusias anak-anak yang saya ajar itu dalam pembelajaran saya. Oh iya iya iya. Menurut Ibu Yuli, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran bersama dengan Ibu? Hmm, Kalau saya ingat kembali ya Pak, eh, hal yang mungkin menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Oh iya iya iya. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua itu saya memberikan kesempatan buat murid saya untuk eh, saya kurang memberikan itu kesempatan kepada mereka untuk berbicara, kemudian mengeluarkan pendapat dan pemahaman mereka tentang pembelajaran saya. Iya iya iya. Oh begitu Bu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid-murid Ibu antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu di kelas? Hmm, Menurut saya ya Pak, eh, murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Iya, iya. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran Ibu di kelas? Hmm, Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid itu diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian ditambah dengan adanya ice breaking ataupun games Iya, iya. sehingga pembelajaran itu lebih menarik. Hmm. Lalu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas tersebut? Hmm, ya kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, Pak. Dan tugasnya itu tentang pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan
sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh iya. Kalau boleh tahu, Ibu biasanya menggunakan sumber belajar di kelas itu melalui dari mana itu sumber belajarnya yang biasanya Ibu ajarkan di kelas? Biasanya Pak, saya itu mengajar menggunakan buku teks. Oh, buku teks. Iya. Oh, iya iya iya. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Eh, saya pikir sih banyak Pak. Eh, Sumber belajar itu kan bisa dari YouTube, Iya iya. artikel yang dari blog, kemudian tulisan-tulisan ilmiah yang bisa diambil dari internet. Kemudian yang sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi tuh yang lagi tren. Mungkin bisa juga dari situ. Ya, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini ke depannya? Rencana saya mungkin yang pertama adalah saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menarik dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok dan aplikasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah saya mungkin akan mengurangi tugas yang saya berikan. Artinya saya tidak memberikan tugas itu terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya itu bukan hanya dalam bentuk pertanyaan, tapi lebih dimodifikasi lagi atau lebih disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Jadi kalau tidak salah istilahnya itu pembelajaran diferensiasi ya Pak. Iya 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 iya, Bu. Betul sekali. Iya, sehingga murid itu terkesan tidak terpaksa dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi mereka itu senang mengerjakan tugas karena sesuai dengan apa yang mereka kuasai. Misalnya Hmm. tugasnya itu bisa buat dalam bentuk mind map, bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk poster, kemudian bentuk-bentuk yang mereka minati yang lainnya. Dan bisa juga dipadukan dengan ya kemampuan IT yang mereka miliki. Ya ya. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini ke depannya? Hmm, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik dan mengasihkan untuk murid dengan menggunakan banyak sumber belajar sehingga materi-materi yang disampaikan itu juga lebih bisa bervariasi dan murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar dan saya bisa membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan pembelajaran sehingga mereka itu bisa lebih memahami materi yang dipelajari atau disampaikan. Jadi nanti itu tidak ada unsur paksaan. Kemudian saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Ya, ya, ya. Wah, bagus sekali. Bagus sekali, Bu.
Saya sangat mendukung rencana tersebut. Mudah-mudahan, berjalan sesuai dengan rencana Ibu, lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ke depannya. Terima kasih ya Pak atas waktunya untuk sharing. Ya sama-sama Bu. Mudah-mudahan, pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menjadi Merasa sangat menjadi gambaran untuk membuka, keahlian Ibu ke depannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin mau bercerita tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini di kelas, Bu. Boleh Pak, boleh sekali. Apa yang mau Bapak ceritakan? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugasnya itu hanya 50% saja tiap kelas. Jadi menurut Pak Abdullah, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Menurut Pak Abdullah, hal apa saja kira-kira yang membuat murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, hal menyebabkan murid itu kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid, sehingga mungkin itu yang menyebabkan siswa kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, Bu. Begitu Pak. Kira-kira apa yang dapat membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang lebih lebih asik, dan tidak monoton, dan kemudian tidak membosankan juga, Bu, seperti itu. Oke. Hmm, Wah, saya sih sependapat dengan Bapak. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu, bagaimana pendapat Bapak? Kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asyik, kemudian tidak bosan, dan senang pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran itu, harus terpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games, agar pembelajaran itu, lebih menarik, Bu, seperti itu kalau Oke. menurut saya. Oke. Lalu kalau mengenai tugas, Pak, tugas yang diberikan ke murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan mungkin karena tugasnya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan, mengasihkan, seperti itu, Bu. Oh, nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira Bapak menggunakan sumber sumber belajar apa saja di kelas?
Kalau biasanya Bu, saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain, Pak, selain buku teks itu? Kalau saya pikir banyak Bu. Sumber belajar seperti video di YouTube, artikel atau blog, atau karya ilmiah yang ada di internet, dan juga kita bisa menggunakan aplikasi seperti Instagram, Facebook, dan TikTok seperti yang lain. Mungkin itu bisa dijadikan sumber belajar Bu, kalau menurut saya. Oke. Nah, Hmm. itu betul sekali, Pak. Saya yakin Bapak bila menggunakan berbagai macam sumber belajar itu pasti akan membuat pembelajaran Bapak itu menarik dan pastinya murid-murid juga pasti akan antusias dalam pembelajaran Bapak. Iya iya Bu. Mhm. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Rencana saya, yang pertama, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam seperti video yang ada di YouTube, kemudian video yang ada di TikTok, kemudian video di Instagram, Reels, Facebook, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya itu sesuai dengan minat dan bakat siswa. Istilahnya saya akan menyelaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, dan pantun, laporan digital dan lainnya seperti itu Bu. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, Itu Bu. oke, rencana Bapak itu bagus sekali. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Iya Bu, mudah-mudahan Eh, berhasil. Nah, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Untuk rencana tersebut, saya ingin berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Menggunakan banyak sumber belajar, kemudian eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya sepenuhnya. Seperti itu. Wah, bagus sekali tuh, Pak. Saya mendukung sekali rencana Pak Abdul. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ke depan. Amin. Makasih Bu atas waktunya untuk memberikan coaching untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih kembali Pak, sama-sama. Oke, baik Bu, saya akan menyampaikan refleksi saya untuk coaching kita pada hari ini, yaitu yang pertama, apa yang sudah berjalan, pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi menurut saya yang sudah berjalan itu yaitu sudah memenuhi ketentuan alur tirta. Nah, itu menurut saya, Bu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa yang perlu diperbaiki kemudian ditingkatkan? Jadi yang masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki yaitu selalu melakukan latihan-latihan coaching di sekolah. Kemudian yang perlu diperbaiki yaitu memunculkan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk diperhatikan bersama dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum
saat melakukan coaching. Kemudian menurut saya itu yang saya lakukan yaitu melakukan teknik stop. Kemudian untuk merefleksikan diri dan mengatur fokus serta menstabilkan diri agar dapat berkonsentrasi penuh ketika mengikuti kegiatan latihan coaching. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Jadi yang perlu saya lakukan ke depannya untuk memperbaiki dan meningkatkannya yaitu membiasakan diri melakukan praktik coaching bersama dengan rekan sejawat sehingga praktik coaching meningkat. Selain saya juga harus mampu meningkatkan kualitas diri dan lebih percaya diri dan menghilangkan keraguan-raguan ketika mengikuti praktek coaching. Kemudian untuk umpan balik dari saya yaitu pertanyaannya, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Jadi yang saya rasakan ketika coaching hari ini yaitu awalnya saya merasa tegang, khawatir dan bingung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Itu awalnya saya ragu-ragu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu itu menjadi lebih mengalir secara spontan. Itu menurut saya. Jadi sekian refleksi saya. Sairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi refleksi saya pada hari ini tentang setelah melakukan kegiatan praktek coaching itu mengenai pertanyaan yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik selama proses coaching tadi adalah saya selaku coach dan juga tadi berganti peran sebagai coach dengan rekan CGP saya itu kami sudah memiliki kolaborasi yang baik atau chemistry yang kemudian itu dikembangkan sehingga prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Menurut saya adalah pada kegiatan atau proses coaching tadi itu yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah mungkin masih ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang kemudian dikeluarkan itu belum terlalu sesuai dengan aturan-aturan dalam coaching itu. Artinya masih ada mungkin beberapa pertanyaan yang belum bermakna, kemudian sebagai coach juga belum bisa terlalu mengungkapkan pemahaman, kemudian bercerita dengan kata-kata yang baik. Kemudian untuk yang nomor 3, apa yang saya lakukan untuk tetap dapat dalam kondisi fresh atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tentunya untuk tetap dalam kondisi kesadaran penuh itu saya pastinya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya gunakan sebagai coach pada proses coaching itu. Kemudian setelah prosesnya, sambil proses berjalan, saya juga akan menyiapkan atau membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach atau teman CGP yang bertindak sebagai coach.
Kemudian, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, untuk memperbaiki dan meningkatkan, praktek coaching ini tentunya, harus sering dilakukan latihan. Jadi kita harus banyak melakukan latihan, praktek coaching. Nah, setelah kita melakukan atau memperbanyak latihan praktek coaching, pasti yang perlu lagi yang harus kita lakukan adalah melakukan refleksi, tentang kegiatan yang telah kita lakukan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.